Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wassalamu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jamaah salat zuhur beserta i'tikaf bi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa melakukan salat zuhur berjamaah, i'tikaf dan amal saleh lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk melakukan i'tikaf atau melakukan berdiam diri di dalam masjid. Imam Al-Ghazali hampir dalam setiap bukunya ketika beliau membahas tentang hikmah berbagai macam ibadah, beliau selalu membagikan menjadi 3 hal. Sebagaimana beliau membagikan puasa itu menjadi 3 tingkatan. Kalau beliau menyebutkan puasa yang pertama itu tingkatannya adalah kita enggak minum dan enggak makan, itu adalah tingkatan puasa yang paling mendasar. Lalu naik selanjutnya bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi ke selanjutnya, yaitu menggabungkan 2 hal yang sebelumnya dengan menggabungkan kesadaran bahwasannya kita sedang melakukan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kemampuan beliau untuk mengupas hikmah-hikmah ibadah yang ada dalam agama ini itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, Pak. Dalam salah satu karya beliau yang berjudul Al-Munqidh Minad Dhalal itu beliau menyampaikan bahwasannya dulu beliau termasuk sosok yang terkenal sangat pandai, ilmunya diakui. Maka siapapun lawannya itu akan kalah untuk melakukan adu argumentasi kepada beliau. Sampai satu saat beliau merasakan kekeringan jiwanya, dan hal itu menyebabkan beliau tidak bisa berbicara sama sekali. Di titik inilah akhirnya beliau itu melakukan uzlah, mengasingkan dirinya dan melepaskan semua atribut dunia yang beliau punya. Dan kurang lebih 10 tahun itu beliau tidak bersosialisasi dengan manusia untuk mengembalikan sisa-sisa jiwa yang ada di dalam dirinya itu. Maka setelah 10 tahun itu barulah lahir tuh, Pak, karya-karya yang monumental, Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Dan itu adalah cara beliau untuk mengembalikan porsi manusia yang Allah buat menjadi 2. Ada porsi fisik kita dan ada porsi ruh kita atau jiwa kita. Nah, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dan mengajarkan melalui nabinya kita untuk beriktikaf. Nah, di antara tujuan iktikaf itu adalah kita mengosongkan semua hal-hal yang berbau materi itu, dan kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita sering bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, maka di i'tikaf inilah waktu kita untuk mengembalikan. Di i'tikaf itulah kita mulai untuk menanam dan menata kembali jiwa kita, bahwasannya kita ini hanya abdun, kita ini hanya hamba, yang mana kekuasaannya itu tidak mempunyai kuasa yang sebagaimana Tuhannya itu.
Maka iktikaf itu adalah momen di mana kita mengosongkan semua yang ada di dalam diri kita dan kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iktikaf kita hanya pindah tempat dari rumah ke masjid dan tidur, itulah yang dimaksud oleh Imam Ghazali, puasa kita mungkin seperti orang yang hanya menahan lapar dan haus saja. Itu. Dan itu pun tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tujuan iktikaf itu adalah itu tadi. Kita mengosongkan semuanya. Maka iktikaf itu adalah waktu kita untuk bermunajat, waktu kita untuk bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita untuk berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam hati kita dan kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah waktu yang tepat kita untuk mengeluarkan itu. Oleh karenanya iktikaf itu dianjurkan untuk diisi dengan membaca Al-Quran, zikir, istighfar dan lain-lain sebagainya. Karena tujuan itu tadi, supaya kita mengasingkan hal-hal yang berbau materi sehingga hubungan kita hanya dengan Allah saja. Dan selanjutnya setelah kita bisa melakukan hal itu, iktikaf itu membuat kita menjadi sosok-sosok yang lebih condong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kecenderungan kita adalah berpangku tangan kepada manusia, kecenderungan kita adalah berpangku tangan kepada diri kita sendiri, maka iktikaf itu mengajarkan kepada kita untuk kita harus lebih condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, sebesar apapun manusia, dia ada waktunya. Karena statusnya masih manusia, maka dia ada waktu untuk hidup di dunia ini. Maka dia ada fase di mana dia akan mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi ada satu zat yang dia tidak tidur. Bahkan dalam ayat kursi la ta'khudhuhu sinah. Sinah itu adalah fase awal sebelum mengantuk gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tetapi kita cenderung malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf itu mengajarkan kepada kita untuk kita lebih cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya. Dan iktikaf itu adalah momen yang terbaik untuk kita membangun kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka iktikaf itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari sifat-sifat atau akhlak yang tercela itu. Ya. Dari hasad, dengki, ujub, sombong dan lain sebagainya, Pak. Kenapa? Karena di iktikaf itu hubungannya hanya kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Hanya Allah saja dengan kita, dan hanya Allah yang tahu berapa besar dosa yang telah kita perbuat, berapa banyak maksiat yang telah kita lakukan, dan seberapa sering kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Allah saja. Sedekat apapun kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, nggak ada yang tahu. Itu. Maka kejujuran itu adalah awal mula jalan untuk mensucikan jiwa kita. Dan momen yang paling tepat itu adalah di iktikaf ini. Kalau kita sudah bisa sampai hal yang seperti ini, maka kita mendapatkan hikmah dan tujuan iktikaf yang paling utama itu. Kita mengosongkan semua jiwa kita dan hal-hal yang berbau materi, dan kita mengisinya dengan semua bentuk-bentuk yang berkaitan dengan sifat Allah. Maka nanti akan hidup di dalam jiwa kita rasa sayang, rasa peduli dan lain sebagainya. Yang kedua, kita tidak akan selalu bergantung kepada manusia, karena manusia punya batasnya, tetapi Allah tidak ada batas sama sekali. Dan yang ketiga, jiwa kita ini akan lembut sesama manusia. Maka sekeras apapun manusia terhadap kita, sejahat apapun manusia terhadap kita, kita masih ada tempat dalam hati kita untuk memaafkan mereka. Dan itu perlu dilatih, Pak.
Maka 10 hari terakhir ini adalah waktu yang Allah berikan kepada kita dan Allah ajarkan kepada Nabi kita dan beliau lakukan. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau selalu beriktikaf bukan hanya di bulan Ramadan, dan beliau selalu bermunajat di setiap malamnya. Dan kita ini yang kadang-kadang tahajud juga enggak, salat di masjid juga kadang-kadang tidak. Sebenarnya kita yang lebih membutuhkan. Hanya saja karena Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh buat kita, maka belum memberikan contohnya. Dan insan-insan yang melakukan seperti ini tuh adalah kurang lebih dia akan memiliki akhlak dan sifat seperti Nabi kita Muhammad SAW. Beliau disakiti, beliau selalu memaafkan, beliau ringan tangan untuk membantu orang, dan hatinya selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang susah. Dan mudah-mudahan iktikaf itu membangun kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan itu benar-benar seperti yang sering kita ucapkan, mohon maaf lahir dan batin. Artinya kita sudah nggak punya rasa kesal terhadap sesama saudara, jiwa dan raga kita semua udah maafkan itu. Nah, itu bisa kita dapatkan kalau kita melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. Maka kalau kita nggak bisa 10 hari, ambillah malam-malam ganjil yang itu kita manfaatkan untuk kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sanalah Allah akan menurunkan rahmatnya, di sanalah Allah akan menurunkan maghfirahnya kepada kita, di sanalah Allah akan menurunkan ketenangan untuk kita. Yang mana ketenangan pada saat ini adalah sesuatu hal yang sangat mahal sekali. Ketenangan jiwa pada saat ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit dicari oleh manusia. Maka dialah yang menurunkan ketenangan kepada jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Dan itu bisa kita dapatkan di antaranya dengan kita beriktikaf di malam 10 terakhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melakukan iktikaf bukan hanya sekedar pindah tidur dari rumah ke masjid, tetapi kita benar-benar membangun kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita keluar dari bulan ini menjadi hamba-hamba yang diampuni dosanya, hamba-hamba yang punya rasa kasih sayang sesama saudara, dan hamba-hamba yang mempunyai sifat pemaaf terhadap orang lain. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.